Ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Dan di bulan November kita akan ambil 5 mujizat untuk dipelajari. Supaya kita bisa mendapatkan pelajaran rohani dari hal yang telah Tuhan lakukan di masa dahulu melalui Nabi Elisa ini. Elisa adalah seorang murid daripada Nabi Elia. Dan dalam waktu ia bersama dengan Elia, banyak hal yang telah dia pelajari. Mujizat yang kita mau dengarkan ini itu terjadi pada waktu baru berlalu, waktu di mana Nabi Elia terangkat ke surga, dengan cara yang sangat ajaib. Nah, ayat 13 kita baca. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Apa yang dibicarakan tentang jubah ini? Nah, ini adalah pakaian daripada Nabi Elia, yang ketika dia diangkat ke surga, nah jubah itu dia koyakkan dan terjatuh ke lantai. Lalu Elisa, dia datang dan memungut jubah Elia tersebut. Lalu dia berjalan kembali, mau pulang ke kampung halamannya, menyusuri tepi sungai Yordan. Nah, sampai di sini apa yang kita baca itu seolah-olah sesuatu yang sangat wajar. Elia yang naik ke langit dijemput oleh kereta berapi, dia koyakkan bajunya, tentu dia jatuh. Dan sebagai muridnya Elisa, dia pungut dan dia bawa, mungkin dia pakai juga, tapi dia bawa. Sesuatu hal yang sangat kita mungkin berpikir normal sekali, biasa sekali. Tapi ada hal yang penting. Karena ketika Elisa dia berjalan di tepi sungai, dia mau menyeberang. Dan tentu dia sulit untuk menyeberang karena sungai itu pasang. Lalu apa yang dia lakukan? Nah, disinilah Elisa ingin mengetahui, apakah permintaannya supaya dia bisa menjadi penerus daripada Elia ini dikabulkan Tuhan. Dia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu dan dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Nah, apa yang dia lakukan ini juga dilakukan oleh Elia sebelumnya. Elia juga membelah sungai Yordan dan mereka bisa berjalan di atas tanah kering. Nah, sekarang Elisa mengulang hal tersebut. Dia pakai jubah itu, dia pukul ke atas air dan dia ingin mengetahui apakah dia juga bisa melakukan mujizat seperti yang beberapa saat sebelumnya dilakukan oleh Nabi Elia itu. Nah, kita melihat jawabannya. Terbagi, ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ternyata Elisa juga diberikan kuasa yang sama seperti Elia. Dan sungai itu terbelah dan dia bisa menyeberangi sungai Yordan ini.
Hal ini bagi Elisa sendiri tentu adalah sebuah konfirmasi dari Tuhan bahwa apa yang dia doakan itu telah Tuhan kabulkan. Dia akan menjadi penerus Nabi Elia dan Tuhan juga berikan dia kuasa yang di dalam melakukan mujizat. Tidak hanya Elisa sendiri yang melihat perbuatan Tuhan ini, merasakan konfirmasi dari Tuhan, tapi ayat 15 berbicara bahwa di situ juga ada rombongan nabi. Nah, ini adalah mereka yang belajar di sekolah Alkitab untuk menjadi pengajar firman Tuhan. Dan mereka ini yang berada dari kota Yeriko melihat dari jauh dan mereka bilang roh Elia telah hinggap pada Elisa. Nah, maksudnya bukan roh pribadi dari Elia itu yang hinggap pada Elisa. Ya, karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa roh satu orang bisa menghinggap kepada orang lain. Tapi roh Elia ini dimaksudkan bahwa seperti bagaimana Tuhan telah menolong Elia, sekarang Tuhan yang sama ini juga akan menolong Elisa. Lalu mereka datang menemui dia, lalu bersujud dan lalu mereka bersujud sampai ke tanah. Artinya apa? Artinya mereka sekarang yang menyadari bahwa Tuhan bersama dengan Elisa. Dan Elisa inilah yang akan menjadi pemimpin dan guru mereka, dan mereka yang akan melayani bersama-sama dengan Nabi Elisa ini. Nah, jadi ini adalah sebuah mujizat membelah Sungai Yordan. Dan diceritakan kepada kita itu hanya dalam 3 kalimat yang pendek. Tapi apa arti penting daripada mujizat ini? Dan apa juga pelajaran yang bisa berguna bagi kita orang-orang percaya? Nah, arti penting di sini sesungguhnya adalah Tuhan telah meneguhkan, memastikan bahwa Elisa inilah akan menjadi pengganti Nabi Elia. Dalam firman Tuhan kita membaca pemimpin umat Tuhan, ada yang mempunyai penerus. Umpamanya apa? Nabi Musa. Nabi Musa, dia juga mempunyai seorang penerus yang jelas, di dalam diri Yosua. Jadi pekerjaan Tuhan itu bisa tetap berlangsung secara teratur, secara berkesinambungan. Apabila ada penerus yang ditetapkan dengan jelas. Sehingga kita melihat pekerjaan Musa dalam membawa orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan itu nantinya bisa dilanjutkan oleh Yosua dengan sangat berhasil. Nah, di sini kita melihat hal yang sama juga. Elia dengan pelayanannya yang sangat luar biasa, dengan banyak mujizat, dan ternyata dia juga mempunyai seorang penerus yang Tuhan berikan. Dan Elisa nantinya akan melakukan lebih banyak mujizat dalam menuntun kehidupan kerajaan di utara, di Israel. Kemudian kita lihat apa yang bisa kita pelajari sebagai orang Kristen dari pembelahan Sungai Yordan ini. Kita bisa melihat bagi Elisa waktu itu menyeberangi sungai yang berair tentu adalah
tentu dilihat ya sebagai suatu kesulitan, suatu masalah, suatu tantangan. Tapi ternyata Sungai Yordan itu bisa dibelah dan dia bisa melalui jalan darat. Nah, hal ini mengajak kita tentang pertolongan yang Tuhan bisa berikan ya pada waktu kita membutuhkannya. Ya secara simbolis kita bisa mengatakan kesusahan, kesulitan, masalah yang kita hadapi itu seperti Sungai Yordan yang penuh dengan air yang menghambat kita. Tapi Tuhan tetap bisa mengeringkan air itu, membelah Sungai Yordan. Ini dalam bahasa simbolis, bahasa kiasan. Sehingga kita pun akan bisa melewati sungai itu dengan selamat, dengan berhasil. Yang harus kita miliki adalah iman untuk percaya bahwa Allah berkuasa untuk menolong kita apapun juga kesulitan yang kita hadapi ini. Jadi saya pikir inilah ya latar belakang daripada mujizat ini, arti pentingnya bagi Nabi Elisa sendiri dan juga pelajaran rohani yang bisa kita peroleh. Ya, kita akan lanjutkan ke mujizat-mujizat lain yang dalam 4 minggu yang akan datang di bulan ini. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa seperti Tuhan membuka Sungai Yordan ini untuk Nabi Elisa. Kami juga mohon ketika ada kesulitan di dalam kehidupan kami juga mohon Tuhan membuka jalan pertolongan untuk kami. Maka tambahkanlah kami semua Tuhan, iman untuk bersandar dan percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.